Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Syafi'i Ar-Rasyidin, Dila Nur Ardaga, dan Indah Rahayu. Kami di sini akan memperkenalkan tentang salah satu situs yang berada di Kabupaten Jombang, yaitu situs Sumber Beji. Hingga saat ini telah ditemukan sedikitnya 4 buah potongan arca di objek wisata sejarah situs petirtaan Sumber Beji ini. Sementara itu, arca Garuda masih melekat pada bagian di dasar kolam petirtaan Sumber Beji. Menurut masyarakat setempat, penemuan arca Garuda di Sumber Beji ini terbilang langka. Arca Garuda ini hanya ditemukan di 4 lokasi di Jawa Timur. Dan istimewanya, Sumber Beji merupakan salah satu tempat dari 4 lokasi tersebut. Dan arca Garuda inilah yang menjadi bukti bahwa situs petirtaan Sumber Beji ini ada sejak zaman Kerajaan Airlangga sebelum Majapahit. Area petirtaan Sumber Beji terdiri dari parit atau saluran air sebagai hulu atau tempat air masuk sepanjang 14,1 meter dengan tinggi 0,69 meter. Dinding pembatas petirtaan berbentuk kotak ukuran 19,7 kali 17,1 meter. Pancuran utama berbentuk kotak ukuran 6 kali 6 meter dan parit saluran air sebagai hilir berbentuk melengkung mengarah timur laut dengan panjang sementara 11,95 meter. Di pancuran utama berbentuk bujur sangkar, terdapat beberapa lubang atau lorong kecil vertikal, horizontal, dan diagonal sebagai saluran pembagi air. Proses penyelamatan dan ekskavasi situs Sumber Beji dimulai bulan Juli hingga Oktober 2019 oleh BPCPB Jawa Timur dan dilanjutkan pada bulan Agustus dan November 2020. Dalam kegiatan tersebut, banyak benda purbakala yang ditemukan, antara lain 12 arca pancuran Jaladwara yang memiliki motif ukiran bermacam-macam seperti padma atau bunga teratai, makara, dewa atau tokoh, serta binatang. Jaladwara utama ditemukan pada tahun 2020 berbentuk arca Garuda dengan tubuh manusia. Tidak ditemukan prasasti di situs Sumber Beji, tetapi berdasarkan ciri bangunan dan ikonografi arca, diperkirakan bangunan ini dibangun sejak era Raja Airlangga dan dipelihara terus pada masa Kerajaan Kadiri sampai era Majapahit. Setelah dilakukan penggalian, luas areal petirtaan yang sementara tampak dan tergali mencapai hampir 400 meter persegi. Lokasi situs ini terpendam di dasar kolam dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter dari permukaan tanah atau bibir kolam. Ketinggian struktur bangunan situs bervariasi antara 1,2 hingga 1,5 meter. Penemuan pecahan dari beberapa benda yang terbuat dari porselen yang diperkirakan sebagai pecahan mangkuk atau guci khas Tiongkok dari era dinasti Song menjadi salah satu pendukung yang mengindikasikan situs petirtaan Sumber Beji sudah ada sebelum zaman Majapahit. Dinasti Song berkuasa sejak abad 10 hingga 13 Masehi yang berarti sudah ada sebelum Majapahit yang berkuasa di abad 12 hingga 15 Masehi. Situs petirtaan Sumber Beji ini ditemukan di lahan sendang atau kolam mata air seluas kurang lebih 5.000 meter persegi yang digunakan warga untuk aktivitas sehari-hari dan sumber irigasi pertanian. Bangunan situs Sumber Beji ini memiliki kemiripan dengan Candi Tikus yang berada di Trowulan Mojokerto, sehingga sebagian pakar berpendapat
bahwa situs Sumber Beji ini merupakan sebuah petirtaan atau tempat pemandian keluarga raja. Namun, sebagian pakar yang lain berpendapat bahwa bangunan tersebut merupakan tempat penampungan dan penyaluran air untuk keperluan penduduk setempat di zaman dahulu. Situs Sumber Beji ini diduga dibangun pada zaman Kerajaan Airlangga sebelum Majapahit, bersama dengan Candi Rimbi sekitar 6 km ke arah timur dan beberapa objek kepurbakalaan lainnya. Pertitaan Sumber Beji telah dimasukkan dalam daftar cagar budaya yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang pada tahun 2020 lalu. Situs Sumber Beji merupakan suatu petirtaan kuno yang berlokasi di Dusun Sumber Beji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tapaknya berada pada sebuah sendang atau kolam mata air yang sejak lama digunakan oleh penduduk setempat untuk beraktivitas dan sumber irigasi sawah. Penemuan situs ini terjadi pada tahun 2019 secara tidak sengaja di saat warga setempat melakukan kerja bakti membersihkan dasar sendang dari endapan lumpur yang sudah mulai dangkal, dengan maksud mengembangkan kolam tersebut sebagai objek wisata desa.